Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Shalom Aleichem, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebagai jemaat Tuhan, jemaat Alfa Omega, hari ini kita kembali berjumpa dalam satu perenungan firman Tuhan. Hari ini kita tetap masih beribadah di rumah masing-masing. Memang kita harus tetap bersabar karena wabah ini belum berakhir. Tapi semuanya ini tidak mengurangi hikmat kita untuk di tengah-tengah situasi ini justru membuat kita lebih berhikmat bijaksana dalam menjalani hidup ini, walaupun di tengah-tengah serba keterbatasan. Namun mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan berjanji untuk memelihara umat ketebusannya. Sebagaimana dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Di tengah-tengah serba keterbatasan sekarang ini, kita memiliki pegangan firman Tuhan sebagai jaminan pemeliharaan Tuhan. Perikop ini tentang pemeliharaan Tuhan untuk melenyapkan segala ketakutan dan kekhawatiran dalam menjalani hidup ini. Sebab Tuhan tegas menyatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini merupakan satu jaminan pemeliharaan Tuhan, karena kita jauh lebih daripada burung-burung itu. Ya. Bukan saja karena kita sebagai manusia, makhluk ciptaan yang tertinggi dari Allah, tapi lebih-lebih sebagai orang beriman di dalam Kristus, sebagai umat ketebusan Tuhan. Jaminan firman Tuhan ini menjadi pegangan yang kuat dalam kehidupan kita. Memang tidak bisa dipungkiri, kita dibatasi oleh situasi dan keadaan ini. Ya, dan masih belum selesai wabah ini. Namun demikian, ini bukan halangan untuk kita tetap mengalami kuasa Tuhan yang nyata dalam memelihara hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, itu sebabnya kita diberi satu hikmah kebijaksanaan untuk di tengah-tengah situasi yang serba terbatas ini justru menjadi peluang buat kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, yaitu kebutuhan-kebutuhan hidup secara jasmani maupun materi. Kita yakin ada cara Tuhan memelihara hidup kita. Ketika justru kita meningkatkan upaya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau selama ini kita
dibatasi oleh segala macam aktivitas kita, sehingga mencari kerajaan Allah itu sepertinya hanya tinggal sisa-sisa waktu kita dalam menjalani hidup ini. Tapi sekarang ini justru sebaliknya. Tuhan mengizinkan semua terjadi dan kita memiliki banyak waktu untuk mencari kerajaan Allah. Lebih-lebih kalau sebentar lagi pemerintah mengambil kebijakan untuk menerapkan satu cara hidup dengan norma yang baru. Artinya satu kebiasaan baru di tengah-tengah COVID-19 ini, yang kita harus lebih berdisiplin dalam menjalani hidup ini dengan tetap memakai masker kalau berada di luar rumah, dalam kegiatan apapun, tetap sering mencuci tangan kita, dan yang tidak kalah pentingnya menjaga jarak antara kita dengan orang lain. Dan kalau tidak terlalu penting, sebaiknya memang tinggal di rumah. Belajar di rumah, bekerja di rumah. Dan ketika bicara di rumah inilah, kita juga memiliki kesempatan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bicara kerajaan Allah berarti bicara kuasa. Artinya merupakan kesempatan untuk kita menghampiri takhta kasih karunia Tuhan dan mendambakan kuasa Tuhan yang nyata dan yang semakin nyata menjamah kehidupan kita. Karena kerajaan Allah itu memang bicara kuasa. Dan mencari kebenaran. Karena kebenaran inilah yang akan membawa kita kepada satu kehidupan baru di dalam Kristus. Kalau sebagai warga negara kita nanti akan menjalani norma baru, kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari yang bisa beradaptasi dengan COVID-19 ini, maka secara rohani sebenarnya memang kita sudah memiliki satu kehidupan baru, satu norma baru, yaitu hidup mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kerajaan Allah itu memang bukan semata-mata bicara jasmani dan materi. Di dalam surat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Mari kita kembali kepada firman Tuhan untuk menjalani hidup dengan cara dari firman Tuhan ini sendiri. Sebenarnya ini bukan hal yang baru karena sudah tertulis sekian lama. Tetapi sekarang kita kembali memiliki kesempatan untuk merenungkannya, menghayatinya, mengamalkannya menjadi satu cara baru dalam kehidupan kita, yaitu mencari kerajaan Allah yang bukan semata-mata soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita mencari kebenaran karena kita memang harus hidup di dalam kebenaran.
kita harus menghentikan semua cara hidup yang tidak benar. Itu merupakan masa lalu dalam kehidupan kita. Itu harus menjadi hidup lama yang kita tinggalkan. Dan dalam kehidupan baru adalah kehidupan di dalam kebenaran. Dari kebenaran kepada kebenaran. Dan yang dimaksud kebenaran itu tidak lain adalah kebenaran firman Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus firmankan dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya juga yang ke-17. Beliau berfirman, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Gaya hidup yang baru itu adalah gaya hidup mencari kebenaran, hidup dalam kebenaran, yang berarti hidup di dalam kekudusan daripada Tuhan. Sudah waktunya kita tidak berbuat dosa lagi. Yang lama sudah berlalu. Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru yang terus dibaharui. Kita terus dikuduskan oleh kebenaran. Ketika kita mencari kerajaan Allah, yaitu kebenaran, di sini berarti kita sedang mencari hidup yang terus mengalami dikuduskan oleh kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kebenaran ini tidak bisa dipisahkan dari yang namanya damai sejahtera. Ya. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-32 ayat 17 di sana dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ini sesuatu yang tidak bisa disangkal. Karena ini firman Tuhan, ya dan amin. Di mana ada kebenaran, yaitu firman Kristus, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Tentu yang dimaksud dengan damai sejahtera ini bukan damai sejahtera yang sifatnya sementara. Itu sebabnya ketika kita mencari kerajaan Allah, dalam arti kerajaan Allah yang adalah bicara tentang kebenaran. Ketika kita mencari kebenaran, maka otomatis kita juga mendapatkan damai sejahtera. Karena di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera, maka dikatakan ada ketenangan dan ketentraman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bukankah dalam situasi yang sukar, yang sulit seperti sekarang ini, kita butuh damai sejahtera. Kita butuh ketentraman dan ketenangan, bukan kekhawatiran dan ketakutan. Karena kalau burung di udara saja dipelihara oleh Bapa di sorga, apalagi saudara dan saya. Tapi marilah kita cari kebenaran, supaya kita boleh mengalami damai sejahtera yang tumbuh bersama hadirnya kebenaran itu. Dan pada gilirannya kita hidup di dalam ketentraman dan ketenangan. Tidak ada lagi kekhawatiran dan ketakutan. Kekhawatiran, ketakutan memang sangat manusiawi. Tetapi kalau kita larut di dalam ketakutan dan kekhawatiran, otomatis kita akan kehilangan damai sejahtera. Dan kita tidak bisa menjalani hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, bicara tentang damai sejahtera, tapi juga
bicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Tentu ini satu hal yang luar biasa, ya. Sukacita dari Roh Kudus itu bukan sukacita yang bersifat sementara, tetapi sukacita sejati yang karena Roh Kudus itu Roh Allah yang kekal, maka sukacita itu akan juga mengikuti dalam kehidupan kita dari hari ke sehari. Kita membutuhkan sukacita. Karena kalau tidak ada sukacita, kita akan kehilangan kekuatan bukan saja spiritual kita, tapi juga fisik kita. Sebagaimana yang kita sudah banyak mendengar betapa pentingnya sukacita ini. Karena sukacita akan meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita. Tapi ketika kita khawatir, kita takut, kita akan banyak kehilangan imunitas, daya tahan dalam kehidupan kita. Dan itu sangat rawan untuk mudah terinfeksi oleh bukan saja virus corona, tetapi juga berbagai-bagai penyakit. Itu sebabnya mari kita mohon supaya Roh Kudus terus memberikan sukacita di dalam batin hati kita. Karena dengan sukacita itu, ya, kita akan menjadi kehidupan Kristen yang sehat, tidak hanya jasmani, tetapi juga secara rohani. Mari kita ekspresikan, mari kita berdayakan buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena buah-buah Roh Kudus itu salah satunya juga adalah sukacita. Sebagaimana dalam surat Galati pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini buah-buah roh, dan diantaranya adalah sukacita. Dan sukacita sejati hanya dari Tuhan, oleh Roh-Nya yang kudus. Ya, itu sebabnya kita harus mencari dengan mendekat kepada Tuhan, supaya kita memperoleh, ya, baik kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang merupakan isi dari kerajaan Allah itu. Kalau kita memiliki kerajaan Allah yang bersifat rohani dalam kehidupan kita, sungguh kita bisa menjalani hidup ini dengan tetap tegak teguh dalam iman kepada Tuhan, tidak tergoncangkan oleh keadaan-keadaan apapun. Sebabnya di dalam surat Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 merupakan satu ungkapan doa. Di situ dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan, ini harus menjadi doa kita. Ya. Orang percaya, jemaat Tuhan harus tingkatkan, semakin merapat kepada Tuhan. Karena Tuhan memberi lebih banyak waktu dari hari-hari sebelumnya. Ya. Mari kita gunakan untuk semakin dekat dengan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang semua itu bicara tentang kebenaran dari firman Tuhan. Ya, itu semua bicara tentang damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang saya yakin ini merupakan cara hidup umat ketebusan Tuhan yang akan membuat kita
mampu dan dimampukan menjalani hidup di tengah-tengah pencobaan yang sedang terjadi ini. Di satu sisi sebagai warga bangsa, kita harus tetap ikut apa yang dicanangkan oleh pemerintah kita dengan norma baru, dan norma baru itu kata kuncinya harus dilakukan dengan disiplin. Tapi di sisi lain sangat penting untuk kita mulai mendisiplin diri untuk lebih lagi mendekat mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Supaya kerajaan Allah yang bukan hanya bicara soal makan minum, tetapi bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus memenuhi hati saudara dan saya. Sehingga dalam menjalani hidup di saat-saat yang sulit ini, kita tetap tidak lemah, malah sebaliknya iman kita semakin kokoh, teguh dan teruji di dalam Tuhan. Pengharapan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kasih kita sebagai ekspresi dari buah-buah roh akan semakin nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah firman Tuhan ini kita renungkan dengan baik-baik dan menjadi satu pegangan dalam hidup kita hari-hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala situasi dan keadaan yang Engkau izinkan terjadi. Namun satu perkara, semua ini ternyata memberi hikmat dan dorongan kepada kami untuk semakin serius, semakin sungguh-sungguh di dalam mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Agar jaminan pemeliharaan Tuhan untuk hal-hal kehidupan sehari-hari juga akan ditambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu akan membuat kami menjadi kehidupan-kehidupan yang semakin teguh dalam iman, kokoh dalam pengharapan, dan bertambah-tambah dalam mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati semua jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Berkati dalam segala perkara kehidupan mereka masing-masing. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa ini dan mengucap syukur. Bapak Ibu, angkat tanganmu dan tadakan ke atas serta terimalah rahmat berkat dari anugerah dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan Kristus Sang Putra, dan persekutuan kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus beserta kita mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang sebagai Raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria dari surga menyambut gerejanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua katakan amin. Puji Tuhan.